Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan untuk GUI Java. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza dengan nomor NPM 3 digit terakhir 238. Perkenalkan, nama saya Matas Kawapati dengan NPM akhir 149. Perkenalkan, nama saya Clarissa Naila Sari Parmita dengan 3 digit NPM terakhir 225. Perkenalkan, nama saya Gilbert Christian Puntot Mei dengan 3 digit NPM terakhir 252. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan untuk kodenya terlebih dahulu. Di pom.xml ini digunakan untuk mengatur konfigurasi Project Maven dan mengelola library Java yang dibutuhkan oleh aplikasi. Di sini ada dependensinya untuk menghubungkan atau menambahkan MySQL connector agar terhubung ke Java-nya ke MySQL database-nya. Kemudian Baik, di sini saya akan menjelaskan database config Java-nya. Di sini kita membuat kelas bernama database config Java yang fungsinya sebagai konektor atau penghubung. Bisa dilihat di sini public static final string ini untuk menghubungkan ke localhost dengan port 3360 dengan database DPD Indodax. Dan di sini kami langsung menggunakan username root dan password dari root kami kosong. Nah, kemudian pada bagian URL di sini ada konektor GBC MySQL ini untuk menghubungkan antara program ke servernya. Kemudian pada database Java di sini yang pertama itu kita ada private connection, itu fungsinya disimpan secara statik dan private. Ini sebagai satu instance koneksi yang akan digunakan secara bersama di seluruh aplikasi. Kemudian ada public static connection. Nah, ini di sini digunakan untuk mengembalikan objek connection yang aktif dan dapat digunakan kembali. Kemudian pada public static test connection ini digunakan untuk memeriksa apakah koneksi dari database sudah berhasil terhubung atau belum. Boleh scroll ke bawah. Dan nanti akan dikembalikan jika terhubung dan jika tidak juga ada penanganannya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, jadi di sini selanjutnya adalah tickers.java ya. Nah, ini menggunakan package model, itu tempat di mana tickernya itu berada, lalu diawali dengan public class, lalu private untuk menyimpan data dari tabel indodax_tickers. Ada ID, ada pair crypto, ada harga terakhir, harga tertinggi, harga 20 yang terendah dalam 24 jam, lalu waktu data dibuat itu string create itu. Lalu di bawahnya ada public trigger long ID. Nah, ini digunakan untuk langsung mengisi seluruh data saat objek itu dibuat. Jadi jika kita menambahkan apa gitu, nanti kita langsung input datanya apa dan nanti akan langsung terupload. Nah, kemudian di bawahnya ada public long get ID, return ID. Yang paling atas itu. Nah, itu untuk getter ID, mengambil nilai ID. Lalu berikutnya set ID, itu untuk mengubah nilai ID. Lalu string get pair untuk nilai pair-nya, mengambil nilai. Lalu sama juga set pair-nya di bawahnya itu untuk mengubah. Berbeda sih. Yang atas itu untuk mengambil, sedangkan yang di bawah itu untuk mengubah nilai pair. Lalu berikutnya ada double get last price, itu untuk mengambil harga terakhir. Lalu set last price, itu untuk mengubah harga terakhirnya apa. Set high 24 jam, itu harga tertingginya, set low 24 jam yang terendah, mengubah dan juga mengambil, sama juga seperti tadi ya. Lalu ini ada string get create add, itu untuk mengambil waktu pembuatan data, dan juga void create add, set create add, itu untuk mengubah waktu pembuatan data. Ya, bisa langsung ke selanjutnya aja. Nah, di sini ke package ya, pagination. Nah, sama seperti sebelumnya kita pakai private
integer, private long itu untuk, menyimpan informasi halaman. Jadi, kegunaan dari current page ini integer current page ini untuk halaman yang sedang aktif, lalu integer page size untuk, menampilkan per halaman, lalu long total records ini untuk total data yang ada di dalam database, nanti akan tertampil di, halamannya itu. Lalu berikutnya ini ada, public pagination, ya current page sama dengan 1 hingga package size sama dengan 100, itu mulai dari halaman 1 hingga dan setiap halaman itu menampilkan 100 data gitu. Lalu di bawahnya ada return current page min 1, ya yang itu. Nah itu, untuk menghitung offset dari untuk query, SQL limitnya. Jadi contoh di halaman 1 itu offsetnya 0, lalu halaman 2 offsetnya 100, halaman 3 offsetnya 200 dan seterusnya. Lalu yang berikutnya ada get current page, itu untuk mengambil nomor halaman, lalu next page itu untuk berpindah halaman, previous page itu untuk kembali ke halaman sebelumnya, lalu ada lang get total page itu untuk menghitung total halaman, dengan rumus total data dibagi dengan total data per halaman. Nah, oke, lalu di bawahnya ada set current page, itu untuk mengubah halaman aktif, lalu, integer, get page size itu untuk mengambil jumlah data per halaman, lalu set total record untuk menyimpan total jumlah data, dan long get total record untuk mengambil total jumlah data. Baik, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke mainframe Java-nya. Yang pertama ada package UI untuk menentukan kalau kelas ini ada di package UI, lalu kita import kelas yang nanti digunain, yaitu ada database, pagination, sama table loader. Setelah itu mengimport library swing untuk membuat GUI-nya. Setelah itu ada public class mainframe, extensive frame untuk mendeklarasikan kelas mainframe yang mewarisi JFrame. Setelah itu mendeklarasikan komponen table untuk menampilkan data, JTable ini. Lalu untuk text search-nya untuk text box pencarian. Setelah itu ada mendeklarasikan tombol-tombol yang nanti akan digunakan, ada search, refresh, previous, next. Lalu ada statusnya, yaitu status, total data, dan page info. Lalu mendeklarasikan object pagination-nya, ya. Terus menyimpan keyword pencarian yang sedang digunakan. Setelah itu masuk ke konstruktornya. Yang pertama ada mainframe, lalu membuat object pagination, new pagination ini. Setelah itu memanggil metode untuk membuat seluruh komponen GUI-nya. Ini ada initialize components, lalu untuk layout-nya, untuk mengatur layout ada initialize layout, lalu ada initial events untuk memasang event pada tombolnya. Lalu kita cek database dan load data. Setelah itu menampilkan window aplikasinya dengan set visible true. Setelah itu masuk ke initialize components. Yang pertama ada mengatur judul aplikasinya, yaitu Introduct Stickers Viewer, lalu set size untuk ukuran windownya, terus menampilkan window di tengah layar, lalu menutup aplikasi saat tombol X ditekan. Setelah itu untuk table new JTable ini untuk membuat objek tabelnya dan mengatur tampilannya pakai set row height sama set resize mode. Lalu untuk text search-nya juga sama untuk membuat text box pencarian. Setelah itu membuat tombol-tombol aplikasi kayak yang tadi, ada search, refresh, previous, sama next. Lalu ada label informasinya untuk checking database, total data, dan page labelnya. Setelah itu masuk ke initialize layout, ini untuk mengatur layoutnya, seperti membuat panel bagian atas di layout, lalu menambahkan komponen pencarian ke panel atas. Lalu ada untuk mengatur posisi di north, top panel border layout north ini. Lalu menempatkan tabel di bagian tengah, membuat panel bawah, dan lain-lainnya sesuai dengan desain yang sudah kami masukkan. Lalu boleh ke bawah, masuk ke initialize events. Nah, pertama ada button search additional listener untuk menambahkan event saat search diklik, lalu mengambil teks pencarian dari text box. Lalu setelah itu ada pagination-nya, mengembalikan halaman ke halaman pertama saat current page 1 ini. Lalu kita load data untuk membuat ulang berdasarkan keywordnya. Lalu ada tombol addition listener event saat tombol refresh ditekan, dan isinya hampir sama kayak yang sebelumnya kurang lebih. Lalu boleh ke bawah, langsung ke bawah aja ya. Lalu selanjutnya ada database connection-nya.
Yang pertama ada boolean connected ini, database test connection ini untuk menguji test connectionnya ke database, lalu menampilkan status berhasil jika connect. Nah, kalau gagal maka akan keluar database disconnect. Lalu untuk load datanya sendiri ada set enable false dan button previous untuk menonaktifkan tombol pagination sementara saat proses loading berlangsung. Lalu ada swing worker ini untuk membuat proses background agar GUI tidak freeze. Lalu ada total data untuk menghitung total data sesuai keyword. Setelah itu ada pagination set total records untuk menghitung jumlah halaman berdasarkan data. Lalu ada model sama dengan table loader untuk mengambil data dari database sesuai halaman dan keyword. Lalu ada boleh ke bawah. Lalu ada table set model ini untuk menampilkan data ke tabel. Untuk yang set text ini untuk menampilkan jumlah datanya, total data. Lalu set enable untuk mengaktifkan tombol previous jika bukan halaman pertama. Lalu ada yang button next juga sama. Boleh ke bawah. Lalu yang terakhir worker execute untuk menjalankan proses background untuk membuat data. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian main atau bagian utama pemulaian program. Yang pertama adalah kita import dulu library-nya. Ini Java Xwing ini untuk GUI-nya, kemudian import UI mainframe yang tadi. Kemudian di Swing Utilities Invoke Later ini digunakan untuk menjalankan GUI di dispatch thread. Dan UI Manager ini digunakan untuk mengatur layout-nya atau tampilannya. Dan kemudian untuk mainframe-nya ini untuk membuka main window-nya atau membuat objek mainframe. Kemudian untuk table loader-nya, fungsinya ini digunakan untuk mengambil data dari SQL, kemudian mengisi JTable dan menghitung total data untuk pagination-nya. Jadi urutannya dari database, kemudian table loader ini, kemudian baru ditampilkan di JTable. Untuk public static default tabel model ini digunakan untuk mengambil data dari database dan mengubahnya menjadi model JTable. Dengan ini header-nya, kolomnya terdiri dari ID, pair, last price, high 24 hours, low 24 hours, dan create at. Kemudian kita membuat table modelnya dengan ini dan membuat connection antara database ke Java-nya di sini, database.get connection. Kemudian mengambil data dengan query ini, select ID, pair, last price, high, dan lain-lain from datanya di SQL-nya. Kemudian diorder bykan ID dengan limitnya offset. Kemudian ini ada where pair like ini digunakan untuk search bar, di mana untuk mencari pair tertentu. Nanti ada fitur search-nya, search pair itu menggunakan ini, where pair like. Kemudian mengisi parameter query-nya dengan ini, set string ini, parameter index 1, ini kita gunakan untuk mengisi parameter query. Dan set yang bawahnya ini, set integer, ini digunakan untuk jumlah data per halamannya. Dan kalau yang terakhir ini, set integer parameter 3, pagination offset ini digunakan untuk menentukan mulai dari data keberapa. Kemudian ini query-nya dijalankan, execute query. Kemudian ini datanya diambil dari SQL-nya, di-loop-kan, mengulang untuk setiap baris hasil query-nya. Dan kemudian dimasukkan di-add ke JTable-nya di sini. Jadi di setiap loop itu langsung di-add-kan ke table-nya. Langsung di-add-kan berisi ID, pair, last price, high for 24 hours, dan lain-lain. Kemudian di-return-kan, return model. Kemudian public static long count data ini digunakan untuk menghitung data. Jadi nanti
kalau misal kita search atau enggak kalau misal tanpa search itu di bawahnya akan ada jumlah data yang ditampilkan, banyak datanya yang ditampilkan akan ada. Itu menggunakan ini, public static long count data. Sama, ini untuk koneksi ke SQL-nya, kemudian dengan query-nya select count from datanya. Where pair-nya tergantung search bar-nya. Jadi sama ini loop sama seperti yang sebelumnya, tapi ini versi untuk count, kemudian return 0. Jadi kalau dijalankan seperti ini. Agak lama karena laptop saya agak lemot. Jadi nanti muncul seperti ini, ada total datanya. Jadi ada total juga page-nya, page 1 of berapa total datanya ini. Jadi kalau misal kita next, agak lama. Ya, dia akan ke page selanjutnya. Jika kita previews ke halaman sebelumnya. Terus kemudian jika kita search, misal ini ave_idr, di search, agak lama. Akan muncul seperti ini. Yang pair-nya sama seperti search bar. Kemudian datanya juga akan otomatis menghitung banyaknya pair yang dicari di search bar. Refresh akan pulang atau ke reset. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.